Oke guys, AMD Ryzen 5 5600 sudah datang. Oke. Tulisannya, untuk klaim jika masalah harap sertakan video tanpa jeda unboxing dan toko label alamat ini. Oke, tuh ya, sudah ya. Jadi sekarang kita tinggal buka aja. Jadi di bawah juga ada tulisan tuh, prosesor AMD Ryzen 5600. Oke, kita mulai buka pelan-pelan ya, biar nggak kena dalamnya. Jangan takut lecet, maksudnya karena ada kardusnya lagi di dalamnya sebagai pelindung ya. Oke, biar lebih mudah bukanya ini saya sobek lagi bagian sini. Oke, ini ada pelindung kardusnya, baru yang sini bukanya hati-hati ya. Oke, jadi ini dia prosesornya. Walaupun perlindungannya sudah lumayan, tapi dia agak sedikit penyok di atas sini. Jadi ini adalah Ryzen yang bisa dibilang terbaru ya, seri 5000 atau 5000 series prosesor, tuh original ya. Oke, kemudiannya tampilan sampingnya, jadi kita dapat kipasnya juga di sini ya, Zen 3 arsitektur AMD soket AM4. Jadi AM4 tuh sudah lama banget tapi masih disupport sampai sekarang, keren banget ya. Ini untuk spesifikasinya 6 core 12 thread, tapi bisa diadu dengan yang versi 3600X 3600 ya, kemarin sempat saya perbandingkan gitu ya. Tapi karena ini yang terbaru, akhirnya saya beli yang terbaru. Karena untuk komputasi dari single sampai 6 core-nya itu ternyata jauh lebih baik yang ini, kecuali kalau memang sudah diadu ya ke 8 core, otomatis yang 8 core yang menang ya. Oke, jadi ini adalah tampilan prosesor ada di dalamnya ya. Jadi keren banget, kelihatan dari pinggirnya sini. Oke, mudah-mudahan kita dapat silikon yang kualitasnya bagus ya. Jadi ini 6 core tapi unlocked, artinya bisa di overclock. Bisa aja kalau dapat silikon yang bagus ya, itu kita bisa setara dengan 5600X yang harganya beda jauh banget sebenarnya ya. Bisa beda sekitar 500 sampai 800 ribu. Padahal performanya hanya beda 5%. Itulah kenapa saya memilih yang 3600. Oke, kenapa saya nggak tega ya buat ngebuka ini ya, tapi bismillah aja ya. Oke, karena saya merasa sayang ngebuka segelnya, jadi segelnya saya rapihkan ya. Oke, jadi ini dia isinya tuh, prosesor ada di sini, hati-hati ngebukanya ya. Jadi miring tuh kan, kalau yang lain kan biasanya ya biasa aja gitu bukanya ya. Oke, ini sudah kosong. Kemudian kita lihat isinya apa saja sih. Jadi prosesornya tuh cuman sebesar ini, dan di sini ada tulisannya AMD 5000 series. Oke, jadi kalau misalkan sobat mau dijual lagi ya ini jangan dipasang, tapi nggak apa juga sih kalau misalkan mau dipasang. Setidaknya kalau yang beli nanti ada ininya, jadi terasa kayak baru kan. Oke, ini dia prosesornya. Terus ini bagian belakangnya, ini pinnya ya, yang jangan sampai bengkok. Kalau bengkok lumayan mumet juga ya. Karena saya pernah beli dari Cina-nya langsung, Alibaba Express, dan datang pada bengkok sininya. Untung bisa saya benerin pakai penggaris dan peniti. Oke, kemudian ada apa aja di dalamnya? Ini adalah petunjuk instalasinya. Jadi soketnya ya, for AMD. Oh, ini kayaknya bukan untuk prosesornya, tapi untuk kipasnya atau write steel-nya. Tuh dia. Oke, ini adalah tata cara pemasangan untuk motherboardnya ya. Cara masang kipasnya sih sebenarnya lebih tepatnya, tapi ada prosesornya juga tuh. Kalau untuk prosesor biasanya mirip-miripnya, ada yang dibuka ke atas seperti ini, ada yang cuma digeser bagian pinggirnya doang gitu ya, ada yang diputar atasnya. Jadi ya dipastikan dulu ya untuk motherboard sobat modelnya seperti apa. Terus kemudian ini adalah seperti petunjuk pentingnya gitu ya, harus dibaca tuh. Jadi intinya kita harus menggunakan BIOS yang kompatibel ya. Jadi diupdate dulu, rata-rata memang harus diupdate. Untuk komputer saya sih sudah saya update sebelum prosesor ini datang. Oke, ini adalah write steel-nya ya. Jadi yang bikin tampak terlihat besar, padahal mah polos-polos aja. Dan ini kelihatan keren-keren gitu, agak ungu biru-biru, tapi sebenarnya itu hanya plastiknya aja. Kalau dalamnya sih warnanya hitam setahu saya ya. Kita coba buka. Mari kita buka. Jeng jeng. Oke, jadi ini hanyalah plastik yang seandainya bentuknya rapih ya, kotak beneran, itu juga sebenarnya keren ya, tapi itu hanya ada di Ryzen 7 ke atas sih setahu saya. Oke, jadi kipasnya sama seperti Ryzen yang bawahnya juga ya, yang kayak punya saya yang lama 3400, dan ini sudah kosong gitu aja.
Oke, jadi ini kipasnya. Kipasnya juga sebenarnya harus dibersihkan ya, seenggaknya ya setahun sekali. Oh, oke, ini kepegang. Ini sudah ada yang namanya thermal paste, tuh kepegang, ada sidik jari saya ya. Jadi kayak print finger atau fingerprint. Oke, jadi seperti ini aja isinya. Kita contohkan cara pemasangannya ya. Oke. Oke, ini dia fitur dari Ryzen Master-nya ya. Jadi kita bisa optimize all-core dan per-core-nya. Jadi di sini kalau misalkan mau cepet ya pilihnya all-core, tapi kalau ada waktu panjang pilih aja yang per-core. Apalagi sobat bisa tanam di BIOS-nya, itu akan lebih bagus lagi kualitasnya. Jadi ada sedikit cerita di sini ya. Ini versi saya AMD Ryzen 5 5600 ini dengan 5600X itu bisa dibilang sama sebenarnya ya. Bedanya yang dirilis pertama adalah 5600X karena memang yang 5600X ini adalah hasil optimasi dari vendornya langsung atau dari AMD-nya, karena silikonnya yang kualitas bagus gitu ya, dipisah-pisah, akhirnya dijadikanlah kode X di belakangnya. Jadi sudah ada peningkatan sekitar 5% gitu ya, lebih tinggi. Tapi kalau sobat beruntung, sobat bisa beli yang 5600 saja itu dengan harga yang jauh lebih murah, bisa lebih murah 500 sampai 700 ribuan. Jadi lumayan jauh ya. Untuk peningkatan 5% menurut saya worth it lah kalau saya belinya 5600 aja. Jadi karena saya sudah pernah mencoba yang 5600X ya, kalau untuk harian sebenarnya tidak terlalu terasa. Jadi kalau misalnya sobat beli 5600X, silahkan lakukan optimize-nya melalui aplikasi Ryzen Master tadi untuk curve optimizer-nya ya. Jadi bisa meningkatkan kualitasnya, mungkin bisa dapat 5% ya peningkatannya. Apalagi kalau sobat bisa manual sendiri, banyak petunjuknya di YouTube, mungkin nanti kalau ada waktu saya buat juga. Itu peningkatannya bener-bener bagus atau bener-bener tinggi kalau memang dapat silikon yang kualitasnya bagus juga, karena di sini ada silikon low tray juga ya. Oke, jadi silahkan dicoba, dan ini hasil dari saya dan lumayan sih sudah ada peningkatannya. Dan ini dia data dari CPU Z yang masih bawaan di sini yang belum saya otak-atik. Jadi nanti di next video akan saya coba peningkatan menggunakan Ryzen Master.